kira-kira gimana cara buat mengatasi insecure itu gimana? Oke, kalau kita itu baca Nick Vujicic gitu loh, tahu yang nggak punya tubuh, Iya. orang Australia, itu umur 10 tahun dia itu nyemplungkan dirinya ke air supaya tenggelam dan meninggal, tapi akhirnya bangkit itu ketika dia tahu bahwa dia sudah hidupnya itu seperti itu. Jadi kunci ini tips ya, masuk ke tips ya. Kuncinya kalau kamu itu mencintai itu sama kayak kamu mencintai pasangan, mencintai teman-temanmu, mencintai orang tuamu, mencintai Tuhanmu. Temukan alasannya dulu. Kenapa kamu mencintai? Pasti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Gimana kabarnya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sesuai dengan judul pada podcast kali ini kami akan membahas tentang insecure. Nah, terutama solusi atau tips-tips bagaimana mengatasi insecure. Nah, bersama dengan Mas Irwan, ya, teman nongkrong sejak zaman gak enak. Sejak zaman gak enak. Iya kan? Teman nongkrong, beliau merupakan pengamat Iya. dalam bidang psikologi, memiliki passion dalam bidang psikologi yang akan memberikan secercah solusi pada podcast kali ini tentang gimana sih kira-kira tips-tips buat mengatasi masalah insecure. Nah, Mas Irwan sendiri, Ya. gimana kabarnya Mas? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Minggu mendung. Sekarang kesibukannya apa nih Mas? Kesibukannya kalau minggu ini istirahat sama bersih-bersih rumah. Nah, oke, bicara soal insecure nih guys. Insecure itu kan masalah banyak orang Mas ya. Ya, Nah, sekarang itu saya pernah nemu meme ya kayak. Meme itu yang bicara soal kalau masalah orang dulu itu mungkin kere pemuda-pemudanya, tapi masalah sekarang itu insecure. Nah, itu menunjukkan kalau dulu miskin, sekarang insecure. insecure. Oh iya gitu ya. Sekarang banyak orang-orang muda yang itu mengalami insecure. Saya kemarin kan sempat post Q&A di Instagram, itu banyak banget yang tanya insecure. Terus baru tadi pagi juga ada teman saya yang bahas tentang gimana sih cara mengatasi insecure. Gitu ya. Niat insecure ini masalah banyak orang, terutama di kalangan remaja, di kalangan seusia kita lah. Sama enggak ya? Sama kan berdua. Di usia saya Masih muda ya, berapa? Dua- Pokoknya 20 ke atas. Masih yang muda. 27. Masih semangat lah kayak Lutfi. Amin. Nah, itu ya. Maksudnya banyak banget masyarakat atau pemuda-pemuda yang itu mengalami masalah insecure, baik dalam hal fisik, Ya. atau dalam hal akademis, kuliah, atau di dalam hal pergaulan merasa insecure, merasa nggak pede. Ya, itu banyak sekali. Mungkin teman-teman yang belum merasa insecure jangan pede dulu, karena mungkin bisa aja belum merasa insecure. So, Iya nggak? ya, Belum merasa insecure. Saya dulu SMA nggak insecure, tapi ketika masuk ke masa perkuliahan Mas, itu saya merasa insecure banget, sebanget-bangetnya. Terus sekarang nggak insecure lagi, nggak tahu bisa insecure lagi atau enggak. Yang pasti insecure itu bukan, mudah-mudahan enggak ya. iya amin, bukan masalah sepele, karena bisa dialami oleh banyak orang. Semua orang bahkan pernah atau akan mengalami insecure. Nah, maka dari itu harus kita bahas nih kira-kira gimana supaya mengatasi insecure. Nah, bicara soal insecure sendiri Mas, kira-kira apa nih Oke. pengertiannya nih? Nah, ini kan jawaban saya. Iya. Jawaban saya ini hasil pikiran pribadi saya atas yang saya amati. Jadi bisa jadi solusi yang saya sampaikan ini itu bisa diterima atau enggak. Oke, Gitu ya. istilahnya Jadi, opini ya. kita masih sharing jawaban yang barangkali cocok untuk masalah teman-teman juga. Nah, pengertiannya pengertiannya dulu begini. Setiap manusia itu perilakunya selalu ditentukan oleh cara dia berpikir. Jadi apapun yang dilakukan oleh manusia itu ya dari hasil pikirannya. Makanya nilai penting dalam psikologi itu, kalau bisa pikiran itu diisi hal-hal yang positif. Begitu ya. Salah satunya adalah podcast begini. Podcast ini itu nanti akan mengajarkan kita tentang bagaimana mengatasi masalah remaja. Gitu ya. Sekarang kan kita sama-sama remaja ya. Emang iya? Ya.
perilaku remaja. Kalau mungkin kan ya, kalau misalkan kita itu hari ini mendapatkan informasi atau pengetahuan tentang insecure ini, barangkali nanti kalau kita ketemu masalah ini kan nggak masalah cuma ketika remaja, mungkin dialami oleh kebanyakan remaja, tapi kan ketika dewasa juga mesti mengalami kan begitu. Jadi ini juga menjadi apa ya, wawasan untuk menjadi ini modal pemecahan masalah kayak gitu. Oke, memang kalau diamati insecure ini itu masalah yang paling sering dialami oleh teman-teman perempuan gitu ya. Perempuan yang sering saya temui itu ya perempuan gitu ya, yang punya masalah ini. Tapi laki-laki juga ada yang punya masalah ini. Nah, pengertian insecure itu dari bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Indonesianya itu kan tidak nyaman. Betul nggak? Tidak nyaman. Nah, mungkin lebih spesifiknya itu malu, takut, sama pesimis. Malu, takut, pesimis. Ya, itu begitu. Jadi malu, takut, sama pesimis. Jadi kenapa bisa sampai malu? Karena insecure itu khasnya dia akan menilai individu atau dirinya dan dibandingkan dengan sesuatu yang ideal. Jadi mesti ada hal yang ideal yang itu menjadi acuan atau standar. Nah, ketika kondisinya itu dalam kenyataannya dia itu nggak sesuai dengan kondisi ideal ini, maka dia akan menilai lah. Kebetulan nilai yang dihasilkan itu adalah emosi negatif, seperti ketakutan, malu, dan juga pesimis, seperti itu. Jadi pengertian insecure itu begitu. Berarti insecure itu adalah sebuah perasaan tidak nyaman ya, emosi negatif yang disebabkan karena dia membandingkan dirinya dengan sesuatu yang ideal. Ya, betul. Jadi gitu. Nah, yang ideal ini bisa apa? Bisa orang lain kah atau gimana? Nah, gini, kalau kita amati kan setiap orang punya harapannya. Lutfi juga mungkin punya harapan. Jelas, kan begitulah. Kondisi ideal itu memang bisa dari pengalaman, dari dia itu belajar, dari dia itu punya impian-impian, itu bisa memunculkan kondisi ideal. Yang paling umum dialami oleh remaja itu kan mungkin pengen dilihat pintar, kan begitu ya. Setiap Pengen remaja dilihat pintar ya, bukan pengen pintar beneran. ya kondisi ideal. Ini beda loh. Iya, Pengen dilihat pintar apa pengen pintar? pengen pintar. Nah, idealnya begitu. Terus kemudian kaya. Oh iya. Kaya hampir dialami oleh semua orang. Semua orang kalau ditanya kondisi idealnya pengen kaya kan begitu. Terus cantik, penampilan kan, pengen yang good looking, bisa dilihat, enak dilihat kan begitu ya. Nah, kondisi ideal itu kan muncul dari pengalaman. Ya entah dia lihat berita, dia sharing sama teman-temannya kan begitu. Kemudian muncul kondisi ideal itu. Atau itu bisa muncul karena lingkungan. Jadi pengalaman dia itu sebetulnya tidak terlalu kuat di situ, tapi karena pengalaman dia akhirnya punya nilai-nilai. Misalkan kayak di lingkungannya itu yang boleh ngomong atau yang punya status sosial dan dianggap apa ya, Terhormat. terhormat, itu orang kaya. Kan begitu ya, orang kaya yang dia punya banyak uang kan begitu, dia punya status sosial, dipandang di masyarakat lah. Akhirnya apa, dia punya kondisi ideal atau punya gambaran ideal, dia menjadi ini apa, punya bahwa kekayaan itu ingin dicapai, Harus bahkan ya. harus dicapai. Nah itu kondisi ideal. Setiap orang punya kondisi ideal itu begitu. Nah, ketika nggak tercapai atau belum tercapai, akhirnya merasa dia itu minder, pesimis, tidak nyaman. Nah, akhirnya muncullah rasa yang namanya atau perasaan insecure itu. Betul. Jadi setelah kenyataannya seperti itu, lalu dia melihat ke ketika idealnya begitu, dia kemudian melihat kenyataan. Nah, kenyataannya dia itu ya nggak sesuai dengan kondisi ideal. Dia nggak kaya, dia nggak pintar, nggak cantik kan begitu. Orang yang dipandang kondisi ideal cantik itu kan matanya bagus, hidungnya mancung, kulitnya putih, tinggi, rambutnya lurus ya, seperti orang-orang di belakang. Terus kemudian kuku-kukunya itu bersih begitu ya, kayak begitulah. Kalau dia punya misalkan jerawat, terus punya kulit yang kusem, kan mesti kok gini ya. Dia membandingkan sama orang lain yang dianggap ideal itu ya. Iya, yang ideal itu begitulah. Akhirnya kan muncul yang namanya insecure ini. Atau contoh yang lain misalkan ketika teman-temannya itu pintar di kelas kan begitu. Terus dia juga punya nilai-nilai disampaikan oleh orang tua
nah nanti kalau besar itu kamu harus jadi orang sukses. Pandangan orang tua sukses itu ya sukses sekolah dulu sebelum sukses di masa depan lah. Kemudian anak ini menginternalisasi itu dan punya nilai-nilai yang dianggap tinggi itu prestasi sekolah. Ketika kenyataannya dia nggak sesuai dengan nggak dapat nilai bagus, prestasinya jelek, dia bisa ngedon, dia bisa insecure, dia bisa takut. Gitu. Tapi kalau teknis perilakunya, insecure kan perasaan nggak nyaman. Nah, perilaku konkretnya seperti apa? Perilaku konkretnya Apakah kalau dia itu nggak berani ngomong, dia itu akhirnya kalau ngomong sama orang mungkin bersosialisasi akhirnya ngerasa apa ya, rasa kayak ada nggak nyaman, grogi atau gimana Iya. gitu, atau gimana? kalau gejalanya mudah ya, mungkin nggak nyaman itu pasti kan begitu. Terus kan kita bisa melihat kondisi orang itu nggak nyaman mulai dari bahasa tubuhnya kan begitu. Terus paling sering ngomong langsung kalau dia sedang malu, dia sedang takut kan itu lebih mudah kalau kita ini bisa langsung tanya aja itu begitu. Pribadi diskusi kan begitu. Nah akibatnya begitu ya, orang kalau insecure ini itu kalau menjadi kebiasaan itu bisa gagal di sekolah, gagal di pergaulan kan begitu. Mungkin kalau ekstrim ya bahasa gagal ya, lebih tepatnya mungkin menghambat pergaulan sama di sekolah, terus menghambat kerjaan gitu ya dan seterusnya. Jadi mengganggu sekali insecure ini kalau misalkan kita hitung dampak atau akibatnya. Bahkan saya tadi baca berita ya, ada yang sampai bunuh diri loh, artis Korea itu. Ya, Karena media itu selalu membanding-bandingkan dirinya dengan artis yang lain. Akhirnya sampai tahun 2009. Nanti tak taruh sini ya, ya beritanya. kalau yang ceritanya Nick Vujicic gitu loh, tahu yang nggak punya baju, Iya, iya. orang Australia itu umur 10 tahun dia itu nyemplungkan dirinya ke air supaya tenggelam dan meninggal, tapi akhirnya bangkit itu ketika dia tahu bahwa dia sudah hidupnya itu seperti itu, punya keterbatasan begitu ya. Tapi ketika dia mau bunuh diri, dia sadar bahwa banyak orang itu yang mencintai dia dan dia tidak mau membuat orang-orang yang mencintainya itu tersakiti. Luar biasa. Dari situ dia kemudian bangkit gitu. Ya memang dampaknya memang sampai begitu, bisa sampai bunuh diri gitu. Dan mungkin teman-teman belum tahu tentang Nick Fuji apa tadi? Nick Vujicic. Nah itu beliau merupakan motivator dari Australia ya, yang itu nggak punya tangan, nggak punya kaki, cuma badan sama kepala. Dan itu ketemunya itu sama, kalau nggak salah ya, awalnya kenapa jadi motivator itu ketemu sama tukang bersih-bersih di mana gitu. Terus dia dikasih tahu, keunggulanmu itu di komunikasi, jadilah motivator, motivasilah semua orang yang punya keterbatasan sama sepertimu. Kayak gitu. Langsung dia bangkit kan. Dan ternyata beneran, dia kan go internasional ya. Iya, Meskipun cuma bondo kepala dan badan, dia bisa go internasional. Nah, kita yang punya badan lengkap, kenapa kita harus insecure? Nah, ya. Nah, tapi ini Mas, tadi kan kita udah mudah pengertian dan juga mungkin dampak-dampaknya. Kalau bicara sebab nih, sebab ya kira-kira kenapa ya ada orang itu insecure, tapi juga ada orang yang itu memiliki stimulus yang sama, tapi nggak insecure. Contoh misalkan tadi kan Mas bilang kalau Ya. orang itu nggak pinter, insecure. Ya, Tapi banyak teman-teman itu nggak pinter, tapi ya dia menerima ketidakpinteran itu. Dia Iya. tuh merasa slow aja. Ya. Atau mungkin fisik ya, Oke. fisiknya hitam, orang hitam slow aja. oke. Tapi juga ada orang hitam yang itu insecure. Ya, teman-temanku ada yang hitam tapi biasa aja, ada yang gendut tapi ya biasa aja, ada yang mohon maaf nggak ya sama kayak saya nggak begitu pintar tapi biasa aja, ada yang banyak jerawatan juga biasa aja, ada yang hidungnya pesek juga biasa aja. Biasanya loh yang kayak gitu itu karena harapan yang dia miliki, kondisi idealnya itu nggak begitu kuat. Ada kan Oke. orang itu punya harapan tapi dorongan untuk mendapatkan harapan itu nggak sama antar individu ya. kan begitulah. Ketika dorongan ini kuat banget, nah ini kemudian nanti kalau dia menilai kenyataan ini baru jadi insecure biasanya begitu. Nah makanya dari situ kan kelihatan kalau biasa, maka ya orang kalau nggak dapet itu ya nggak apa-apa, dia menerima aja. Misalkan kalau kulitnya hitam, karena dorongannya nggak kuat di kulit bisa dapat kulit putih, akhirnya ya dia biasa aja kalau misalkan kulitnya itu hitam
Nah, yang buat dia dorongan kuat nggak kuat ini apa sebenarnya sih? Yang membuat dorongan yaitu harapannya itu tadi. Harapannya bisa berasal dari internal dia Oh iya, atau dari eksternal dia tadi. oke. Ya, yang pertama kan kalau kita itu di kenyataan ya, di lingkungan itu kan kita bersosialisasi kan mesti ketemu dengan nilai-nilai, kan begitu. Nah, ketemu dengan nilai-nilai ini secara tidak langsung kita akan mengikuti biasanya. Karena yang dianggap baik, yang bisa diterima oleh masyarakat itu ya nilai-nilai itu, budayanya itu. Nah, bayangkan kalau sampean iku nang kondisi sing memang betul-betul materi itu di apa ya istilahnya ya jadi budaya begitu ya, kebiasaan yang dianggap baik itu ya orang yang punya materi, maka ya segala kebiasaan apa yang diomongkan itu ya yang begitu mesti orang itu akan ikut atau apa ya mengimitasi, Iya. mengikuti kebiasaan-kebiasaan di lingkungan tersebut. Jadi bisa saja begitu orang itu punya dorongan kuat itu karena faktor eksternal atau faktor lingkungan itu begitu. Begitupun ketika ini Lutfi punya ini enggak di internal atau saman punya harapan yang tinggi enggak terhadap pengen kontennya itu apa Oh, iya. atau apa itu kan mesti punya ya. Pasti punya. Nah kalau sudah begitu itu dianggap ya dorongannya kuat begitu. Nah Oke. itu sebab dorongan kuat. Kalau bicara soal sebab insecure ada nggak selain itu? Setahuku itu sih dua itu ada Dua dari itu ya? internal sama faktor eksternal itu harapannya itu. Berarti kalau dikerucutkan nih pertanyaannya, kira-kira gimana cara buat mengatasi insecure itu gimana? Oke, kalau kita itu baca atau lihat di YouTube, ini sering sekali disampaikan oleh motivator atau psikolog kan begitu. Kunci insecure ini kan sebetulnya di ketidakterimaan terhadap kenyataan Oke. kan begitu. Jadi rumusannya itu bagaimana kita itu bisa menerima kenyataan. Ya gitu ya. Nah, kalau saya amati ya, orang yang menerima kenyataan ketika harapannya besar itu biasanya begini. Meskipun dia punya harapan pengen dapat nilai bagus, gitu ya. Terus kemudian kenyataannya nilainya rata-rata atau nggak lulus, dan dia menerima. Biasanya orang seperti ini punya sifat sering bersyukur. Dia tidak selalu memandang ke atas, tapi melihatnya ke bawah. Dengan melihat ke bawah, ada yang mungkin secara nasib itu sama atau lebih dari dia, akhirnya apa? Dia bersyukur. Muncul sikap untuk menerima. Itu yang pertama. Yang kedua, itu bisa karena dia mencintai dirinya sendiri. Begitu. Misalkan dengan apa yang dimiliki itu, gitu ya, kondisi idealnya itu, misalkan ini contohnya tubuhnya itu tegap, tinggi, besar, begitu ya. Sementara kenyataannya itu kecil. Nah, tapi ya mau bagaimana lagi? Kecintaan terhadap diri ini itu akan membuat orang itu akan menerima kondisi dirinya. Karena Oke. dia punya alasan kuat. Misalkan saya ya, mungkin bagi saya ya, kalau saya kecil begitu, alasan terkuat saya kenapa saya sampai nggak terlalu membanding-bandingkan adalah dengan tubuh ini saya masih bisa bekerja, saya masih bisa bermanfaat untuk orang lain, saya bisa bermanfaat untuk diri saya. Jadi ya saya mencintai diri saya yang kecil ini, seperti itu. Karena nganggapnya ya nggak masalah ya, saya tidak jadi berpengaruh ke goals yang saya mau tuju. Jadi kunci ini tips ya, masuk ke tips ya. Kuncinya kalau kamu itu mencintai itu sama kayak kamu mencintai pasangan, mencintai teman-temanmu, mencintai orang tuamu, mencintai Tuhanmu. Temukan alasannya dulu. Kenapa kamu mencintai? Mesti ini ada hubungannya dengan dampak positif kan. Nah, kalau bagi saya, tubuh kecil pun saya masih bisa mengungsikan pikiran saya, gitu ya, komunikasi, menyampaikan ke orang lain, dan ini bermanfaat besar. Nah, alasan ini yang membuat saya cinta terhadap diri saya. Berarti bukan apa yang dipandang, begitu ya. Kecil orangnya, tapi kalau hatinya besar, pikirannya luas kan, gitu. Nah, itu yang kedua ya, cinta terhadap diri sendiri. Yang ketiga itu menggunakan atau memanfaatkan harapan baru. Harapan baru ini bisa dari kelebihan kekuranganmu, atau kalau kamu punya kekurangan, bangun harapan itu dengan perspektif yang baru. Kayak Gimana tuh? Fujinik, siapa itu? Fujifik. Iya. Nanti di aja. Fujinik setelah kerja tuh entus. Oh iya.
itu kan nggak punya tangan ya, nggak Kaki. punya tangan, nggak punya kaki, jadi dia cuma punya tubuh sama kepala Iya. gitu ya. Nah, tapi dia ini itu tidak minder dengan kekurangan. Yang dia miliki itu perspektifnya adalah dia masih punya pikiran dan dia bisa berkomunikasi. Komunikasi yang bagus sekali. Kalau Keren banget. kita lihat di YouTube itu awalnya kita misalkan mungkin nggak bersyukur dengan kondisi yang ada ya, tapi kalau melihat video itu langsung kita bisa mensyukuri semua yang kita miliki. Dia itu bisa olahraga renang, ya nggak bisa Main renang, musik juga bisa. olahraga main Main musik. musik. Terus yang ini loh, dari pesawat itu apa? Terjun payung. Terjemahan juga pernah, jadi luar biasa. Temukan perspektif baru untuk membangun harapan itu begitu. Kalau sudah punya keunggulan apalagi wis enak. Kalau sudah punya keunggulan ya wis harapan di keunggulan itu yang dikejar kan. Gimana kalau kekurangan itu jadi sesuatu yang dia tujukan? Misal gini, dia itu nggak pandai dalam berkomunikasi. Nah, tapi dia itu pengen banget jadi motivator, pengen Ya. banget jadi guru atau yang berhubungan dengan komunikasi. Ya, Maka dia kan nggak mungkin cari kelebihan yang lain, karena itu merupakan kekurangan yang dia tuju. ya. Itu kan begini jawabannya. Bisa jadi apa yang dia kejar itu bukan passionnya dia, atau mungkin dia masih merintis untuk menjadikan itu sebagai passion dalam bekerja. Oke. Kan bisa dua itu ya. Lah, kemungkinannya bisa dua. Kalau menurutku sudah berapa lama dicoba masih gagal. Coba ditanya, sudah nyoba hal yang lain nggak? Barangkali itu Oke. bukan passion. Itu begitu. Tapi itu sangat bergantung pada ini pengamatan kita terhadap passion. Teman saya itu ada dua. Ini kayak kenyataan ya. Kemarin dia VJ saya. Dia itu bilang, sekarang modal saya dulu itu tahun 2014 Wan, itu 21.000. Sekarang dia punya aset berapa? 13 M. Wow. Dia anak yatim piatu. Terus tak tanya, kok bisa begitu? Jadi ada dua orang. Dua-duanya ini, saya sudah izin sama yang ini teman saya untuk disampaikan, jadi Oke. nggak apa-apa. Yang satu itu sekarang kan sukses. Tahun depan haji dia. Punya mobil, rumah satu, pekerjaannya itu di Bali ada 4 cabang, di Jakarta Ini bisnis ada. apa ya sebenarnya? Bisnis banyak, aquascape, ikan, banyak tender lah dia ini bisnis. Nah, dulu dia itu masuk IPA loh, dia masuk IPA, saya IPS. Lagi Gitu. Aneh ya, Aneh. padahal itu sangat matematis sekali kan, tapi dia bisa bisnis. Nah, begini, awal merintis dia itu jualan ikan. Yang satu itu 1 tahun mundur, Oke. nggak sanggup. Dia pernah digaji, yang teman saya yang sukses ini 1 tahun 900.000, makan nasi sampah, istirahat 1 hari cuma 4 jam. Dia bilang begitu. Tapi setelah sekarang, berarti kalau dihitung sampai 2020 ada sekitar 7 tahun, dia sudah menjadi orang yang sukses lah, begitu ya, orang yang sukses. Terus berarti kan begini, bisa jadi sukses itu bergantung momen juga, bergantung kesabaran dalam mengatasi tantangan. Belum tentu lama kamu nggak ketemu passion, tapi itu bukan sama dengan passionmu, belum tentu. Bisa jadi itu memang tantangannya besar Oke. dan harus sabar. Jadi kuncinya apa? Kembali lagi, pengamatan kita terhadap kelebihan kekurangan kita itu yang harus kuat begitu. Ini memang passion atau enggak? Kalau enggak, wis cari yang lain. Prinsipnya apa? Ikan nggak mungkin bisa memanjat pohon dan jadi dia punya keunggulan sendiri yang mungkin belum ditemukan di hal itu. Komunikasi tadi ya. Misalkan komunikasi, mungkin begitu. Contohnya misalkan. Berarti carilah passion yang lain yang mungkin itu juga sama-sama berantakan. Atau di situ ya nggak apa-apa, tapi kamu harus sabar. Kadang orang sukses itu kalau kita lihat dia punya disiplin yang kuat, ketahanan ya, kesabaran itu ketahanan untuk mengatasi masalah gitu. Sebesar apapun, sebanyak apapun. Dan kalau sudah passion, minatnya tinggi, dia akan menemukan dan pasti itu akan sukses. Pedagang-pedagang yang masak itu, kemarin saya ngeliat di vlog siapa itu ya, yang kuliner Nusantara itu,
ada yang jualan bakmi itu yang suksesnya itu baru 8 tahun, sama kayak teman saya. Yang sekarang itu rame. Dia mau makan sekarang itu nggak bisa, harus ngantri dulu, minggu depan baru dapat bakminya itu. Saking suksesnya begitu, saking ramenya. Ada lagi nggak mas solusinya atau itu? Tadi tips yang mencintai diri sendiri kan sudah, terus kemudian bersyukur itu melihat ke bawah ya sudah ya. Terus yang terakhir itu harapan ya, membangun harapan ya. Ini itu sih cukup 4 itu ya. Nah, teman-teman sekalian, itu tadi beberapa tips, mungkin masih kurang konkret ya kalau nggak masuk ke statikis mas ya. Oh iya. Nah, nanti di part 2 nanti, ini kan part 1 nih rencananya ada sekitar 26 menit. Nanti di part 2 nanti kita akan memasukkan tips ini, mengkontekskan tips ini dalam statikis yang telah teman-teman kirimkan di Instagram di GNA. Nah, stay tune terus, nantikan di part 2. Thanks buat teman-teman yang udah nonton, jangan lupa dipencet tombol subscribe-nya. Sepertinya begini ya, subscribe, like, tombol merahnya, dan juga loncengnya. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.